Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Safriyadi di acara Binar Bincang Ramadan. Nah, kali ini sangat spesial sekali. Kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Hendra Syaputra, yang mana beliau merupakan wali siswa dari kelas 11. Dan hari ini beliau sudah menyempatkan waktu untuk kita bersama di sini menyampaikan paparan mengenai atau seputar Ramadan bagi kita semuanya. Baik pemirsa, kita langsung saja menyembah beliau. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Pak Adi, Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat Pak Hendra ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hendra, kita ucapkan lagi karena sudah menyempatkan waktu di acara webinar kita pada sore hari ini. Sama Pak Adi. Baik Pak Hendra, sebelum berbuka mungkin kita sedikit berbincang-bincang mengenai seputar Ramadan ya. Yang mana menurut saya ketika Ramadan berlangsung, kita juga menjalaninya dengan baik, pastinya kita harus melakukan yang terbaik juga untuk Ramadan ini. Jadi salah satunya mungkin mengenai kegiatan kita di bulan Ramadan. Salah satunya seperti membaca mungkin Pak Hendra ya. Kira-kira nih Pak Hendra, apa sih agar kita termotivasi untuk konsisten membaca nih Pak Hendra? Mungkin Pak Hendra bisa menyampaikan kepada kita semua. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Adi. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin teman-teman Binar juga yang sedang menyaksikan acara ini ya. Pertama nih, tadi Pak Adi tanya tentang kegiatan Ramadan ya. Iya, jadi kalau dalam bulan suci Ramadan ini sebenarnya selain kita menjalankan ibadah kita yang setiap hari, tarawih selain 5 waktu, tarawih, kemudian membaca Al-Quran. Mungkin ada teman-teman atau yang ingin menambah lagi setiap hari Pak Adi, seperti misalnya mengikuti kajian-kajian Islam, membaca buku Islam, ataupun barangkali mendengarkan nasihat ya, atau ceramah seperti itu. Itu mungkin kembali kepada bagaimana bukan saja kesenangan, tetapi kebahagiaan yang ingin dicapai gitu ya. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya kita bisa meningkatkan amalan kita, salah satunya adalah melalui membaca ya Pak Adi. Yang pertama mungkin membaca Al-Quran setiap hari gitu, karena kita disarankan untuk bisa khatam ya, 30 juz dalam 1 bulan, walaupun misalnya ada target-target lain mungkin yang dimiliki oleh setiap orang gitu. Nah, kalau kita kembali ke hal membaca yang seperti biasa, justru sebenarnya dalam bulan suci Ramadan ini bisa kita jadikan tempat kita untuk bisa menambah kan selama ini kita mungkin merasa wawasan keagamaan kita kurang barangkali. Kita bisa membaca kisah-kisah Nabi, kita bisa membaca bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Kita mungkin bukan tidak sempat ya, mungkin belum sampai ke bahasan itu barangkali sebelum bulan Ramadan. Jadi kita bisa menambah bacaan kita dengan target-target yang baik seperti itu. Dan tentu ini sesuai juga ya Pak Adi dengan bagaimana ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbika. Jadi bacalah atas nama Tuhanmu. Allah saja sudah menganjurkan kita untuk membaca. Jadi ajakan literasi itu sebenarnya sudah ada sejak bahkan zaman Rasulullah SAW ketika diturunkan pertama kali wahyu ya Pak Adi. Dan kalau bagaimana caranya meningkatkan semangat kita membaca, tentu setiap orang punya kebutuhan. Jadi misalnya sekarang katakanlah saya sebagai pengajar atau Pak Adi sebagai guru, mungkin kalaulah kita ngajar selama ini mata pelajarannya tidak ada kaitannya barangkali dengan Islamic perspektif seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, semua apapun yang kita pelajari itu ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya penciptaan manusia, bagaimana bulan dan bintang, bagaimana kita bisa berbicara yang baik, bagaimana kita bisa meningkatkan silaturahmi dan lain-lain. Mungkin selain apa yang ada kita pahami dalam konteks yang standar, kita bisa tingkatkan di bulan Ramadan melalui membaca. Dan karena waktu kita juga, sekolah juga waktunya jadi lebih ringan ya Pak Adi kalau Ramadan gitu ya. Kuliah juga demikian, bekerja juga demikian. Jadi sebenarnya secara tidak langsung juga bulan Ramadan ini Allah kasih kesempatan kita untuk lebih luas menambah khasanah pengetahuan kita. Barangkali itu dulu Pak Adi. Ya berarti banyak sekali efek positif yang kita dapat ya ketika bulan Ramadan. Kita membaca, baik itu baca buku, baca ilmu pengetahuan lainnya, ataupun juga baca Al-Quran, itu sangat positif untuk kita ya Pak ya. Betul. Nah, tadi sepertinya Bapak juga sudah menyinggung bahwa salah satu pandangan Islam terhadap membaca juga tadi seperti ayat Iqra ya, membaca artinya ya Pak. Mungkin ada pandangan lain tentang dari Islam atau
pandangan lain tentang membaca dari pandangan Islam gimana? Iya. Kalau kembali kepada pada ayat yang pertama tadi itu kan sudah jelas ya Pak Adi bahwa Iqra ya. Jadi membaca, ajakan membaca itu mungkin kita bisa terjemahkan lebih luas. Tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya barangkali mengkaji hadis, tapi juga membaca bagaimana kehidupan kita sebagai orang Islam gitu Pak Adi ya, sebagai orang yang beriman gitu. Tentu setiap manusia punya tanggung jawab. Benar. Ya, tanggung jawab sebagai orang yang umurnya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, sampai dengan kita misal 35 tahun dan seterusnya. Ada tanggung jawab orang yang berkeluarga lagi. Jadi kalau ibaratnya nih ya, kata beberapa para penasihat agama terdahulu bahwa ajakan untuk membaca itu sebenarnya dibutuhkan dan ajakan untuk semua orang. Tidak terbatas untuk orang-orang tertentu, misalnya orang-orang yang hanya sedang bersekolah, sedang berkuliah atau dalam jalur pendidikan sebagai guru, tidak. Tapi memang secara general kita sebagai manusia memang ajakan membaca itu seperti itu. Memang bukan saja wajib, bukan saja penting ya, tapi sudah semacam keharusan kan Pak Adi ya. Iya benar. Kalau kita membaca banyak, maka wawasan kita akan bertambah luas. Cakrawala berpikir kita akan tambah luas. Cara memahami orang lain akan bertambah luas. Cara kita berbicara akan bertambah luas gitu Pak Adi. Mungkin ibaratnya seperti ini ya Pak Adi. Orang yang kurang membaca itu biasanya tuh pemahamannya kurang. Ya, cenderung sempit terbatas gitu. Bukan pada otaknya ya, bukan pada pola pikirnya, tapi cara dia memandang sesuatu. Misalnya dulu nih Pak Adi, kalau kita membaca kan kita harus beli buku di perpustakaan, buku di toko, atau kita tidak bisa mengunjungi perpustakaan setiap hari karena perpustakaan terbatas tutupnya. Tapi sekarang dengan zaman 4.0 modern, semuanya bisa kita akses. Nah, membaca itu sebuah panggilan untuk positif juga, bahwa nikmati, cari sumber bacaan dari bacaan-bacaan yang memang baik, tidak merusak akhlak kita, tidak merusak iman kita, tidak merusak mata kita, tidak mengotori pandangan, pola pikir, dan cara kita melihat sesuatu. Jadi kalau kita terus terstimulus dengan bacaan-bacaan yang positif setiap hari, insya Allah positif itu juga akan menular kepada diri kita dalam berbicara, dalam bersikap, dalam bertindak gitu. Jadi ada sebuah research Pak Adi, penelitian, ditanyakan kepada 7.000 anak muda tentang apakah mereka tahu tentang kerusakan lingkungan. Jawabannya Pak Adi, 7.000-nya juga tahu. Terus ada pertanyaan kedua, apakah mereka terpanggil untuk memperbaiki itu atau sebagai agent of change ya, agen perubahan, atau sebagai orang yang berada di avant-garde gitu, di depan untuk mengubah? Jawaban mereka adalah nanti dulu. Karena itu kayaknya bukan kebutuhan saya. Itu mungkin belum saatnya, belum tepat gitu Pak Adi. Nah, procrastination itu atau penundaan itu akan sering terjadi pada orang-orang yang berpikir bahwa masalah yang dihadapi hanya ketika menghadapkan dengan masalah itu saja. Padahal masalah sangat luas gitu. Nah, cara kita mensikapi supaya kita tidak menunda adalah dengan membaca. Mungkin kita bisa baca success story orang, cara cerita suksesnya menyelesaikan sesuatu, menghadapi sesuatu, ada problem terus cari jalan keluar. Tapi nggak hanya sekedar success story juga. Kita juga belajar bagaimana tentang cerita-cerita gagal orang Pak Adi gitu, supaya kita ternyata dia juga pernah menghadapi ini loh, bukan saya aja. Nah, itu kita dapatkan dari membaca gitu. Hanya memang tantangannya Pak Adi, teknologi sekarang sangat tinggi. Sekarang ada berita viral, kemudian ada orang cuma suka clickbait, yang berita-berita yang judulnya aja bombastis, di dalamnya nggak ada isinya ya. Padahal ajakan membaca itu adalah start until finish. Jadi memulai membaca sampai selesai. Jadi kalau punya buku tuh satu persatu, per halaman dibaca. Kalau belum selesai, hendaknya punya semacam tanggung jawab moral nih Pak Adi. Wah, saya udah beli buku tapi nggak selesai membacanya. Atau tanggung jawab orang yang membaca adalah setelah membaca, mendistributkan kembali apa yang dia baca lewat bercerita. Misalnya kayak gini nih Pak Adi. Atau kumpulin beberapa teman. Nah, dari membaca itu kita kan terstimulus, ide-ide kreatif muncul. Wah, ini saya udah baca buku 2 bulan ini. Tapi kayaknya nggak seru kan kalau cuma bacanya cuma saya gitu. Saya panggillah Pak Adi, panggillah teman-teman lain. Mungkin ajakannya agak sedikit, kadang-kadang mungkin nggak bisa mendapat jawaban yang seperti kita bayangkan. Misalnya, Pak Adi, yuk kita kumpul sama beberapa teman, saya baca buku A, mau nggak dengar tentang buku ini? Atau
Next mungkin Pak Adi minggu depan atau bulan depan. Nah, ajakan itu tantangannya tinggi dengan teknologi ini. Karena orang merasa semua bisa akses. Ya, benar. Gampang gitu. Tapi ingat ya bahwa ketika kita merasa tuh gampang, sebenarnya kita sudah berkontribusi kesulitan sebenarnya. Tapi kan kita nggak sadari. Kenapa kita nggak sadari? Karena teknologinya, handphonenya punya kita, semua punya kita. Kita merasa bahwa, oh besok gampang, lusa masih ada waktu. Tapi lusa sudah ada agenda lain Pak Adi. Lusanya udah ada agenda lain. Nah biasanya tantangan-tantangan orang membaca nggak selesai itu kayak gitu. Saya pernah cerita lucu nih Pak Adi. Berangkat ke Sabang ya. Saya membeli buku dan saya seperti nggak mau lepas dari buku itu karena baru separuhnya juga belum. Jadi di kapal ketika saya naik udah periksa tiket, karcis dan lain-lain, saya naik ke atas di bagian belakang, dak belakang itu Pak Adi. Terus saya duduk karena tempat duduk penuh, jadi saya bersandar ke pintu gitu. Nah di pintu itu saya lanjut lagi baca gitu Pak Adi. Terus ada satu orang mungkin dia merasa terstimulus ya, terus dia tanya, baca buku itu juga ya Pak gitu. Oh iya saya sedang baca buku ini. Saya juga baca buku itu tapi belum selesai, belum juga saya buka plastiknya. Akhirnya secara nggak langsung kita bersilaturahmi Pak Adi. Benar. Terus saya jadi berteman, jadi tukar kontak. Terus ternyata dia cinta buku-buku populer juga. Terus kita berteman gitu dan ngobrol, satu kali kita ngopi bareng atau ngobrolin buku dan lain-lain. Ternyata dari situ saya dapat cerita-cerita yang lain lagi dari dia. Bagaimana kesenangan dan kecintaannya pada buku. Tapi kalau kita bilang, apa sih sebenarnya hanya sebuah buku, banyak yang bilang gitu. Terus kenapa harus memaksakan diri berdiri juga? Kalau di beberapa negara bahkan orang ngantri itu sambil nunggu, daripada dia ribut, dia baca buku Pak Adi. Daripada dia mengganggu orang lain, dia baca buku, itu justru punya dampak yang positif lainnya. Jadi menurut saya, jangan berhenti pada bahwa Iqra kita ajarkan untuk membaca, tetapi merasakan bahwa banyak kebutuhan yang bisa kita dapatkan dari membaca. Tanggung jawab orang sekolah, tanggung jawab orang menuntut ilmu adalah menceritakan apa-apa yang dia dapatkan pada orang lain yang kebetulan tidak bernasib baik atau tidak segampang dialah mendapat itu. Nah itu tanggung jawab orang sekolah. Jadi ketika kita diberikan amanah, kemudahan, rezeki di orang tua, dan kita untuk bersekolah, membaca buku, dan kita nggak bisa berkontribusi untuk itu, ya mungkin sesungguhnya kita orang yang merugi, gitu. Tapi kalau ditafsirkan lebih luas ya Pak Adi, gitu. Oke Pak Hendra, tadi Pak Hendra juga sudah menjelaskan tadi bahwa banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari hasil membaca, dan juga dari membaca juga sangat mudah kita dapat sekarang, tidak hanya dari buku ya, juga bisa kita dapat di internet mungkin, dan juga dengan membaca buku kita bisa dari pengalaman Bapak tadi bisa mendapatkan teman lain mungkin ya yang sehobi mungkin dengan membaca buku. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan dari membaca buku juga ada kenapa sih banyak orang atau budaya malas membaca itu sangat tinggi di Indonesia mungkin khususnya. Ya, mungkin saya banyak membaca artikel seperti itu Pak Adi. Budaya membaca tuh memang menjadi fenomena tersendiri di Indonesia. Ya bahkan kita pernah ya menjadi negara yang literasinya rendah. Bahkan kita di Aceh pun pernah loh di posisi yang literasi kita sangat rendah. Nah, membaca itu kan sama dengan menggugah budaya orang untuk bisa terbiasa membaca. Budaya membaca itu memang harus dibiasakan sejak kecil. Gitu ya, sejak kecil ya seperti kita belajar mengaji, budaya membaca. Dan yang paling penting Pak Adi, ketika kita merasa bahwa ada satu topik yang kayaknya nih seru, kita boleh cari topik-topik yang sama terus gitu. Nanti kita saling mendengar, bertukar pikiran dengan teman-teman yang senang pada topik-topik yang lain gitu. Nah tapi kembali lagi pada budaya membaca tadi, itu memang harus dibiasakan seperti itu. Saya pribadi itu satu hari itu biasa buku tuh saya lanjut 7 lembar Pak Adi. Kalau di tengah kesibukan, kadang kalau memang gak ada kesibukan lain, saya bisa kayak 20-30 halaman tuh bisa gitu. Dan ada lagi budaya baru, saya senang mencatatnya kecil-kecil gitu Pak Adi. Biasanya kayak ada quote, highlight gitu, ada catatan gitu. Misalnya siapa yang mengucapkan ini di buku apa. Bahkan saya pernah membaca salah satu buku yang menarik ya. Itu karangan penulis terkenal Indonesia namanya Terelie. Ya mungkin mudah-mudahan nanti konten ini akan ditonton oleh beliau, bisa jadi ya. Jadi ternyata ada orang Indonesia perempuan yang menjadi TKI ya, ke luar negeri ya, TKW atau TKI pada situ, yang pertama kali menemukan gerobak
dorong jualan itu loh Pak Adi. Iya. Ya, ada namanya disebutkan, tapi saya nggak sebutkan namanya supaya teman-teman yang menonton termotivasi untuk mencari gitu ya. Ternyata kalau nggak membaca buku itu, saya nggak pernah tahu bahwa ada kisah itu. Dan yakinlah insya Allah dalam setiap buku yang dituliskan oleh penulis, pasti ada inspiring dan experience yang dia dapatkan dari tempat lain. Apa yang dia baca menggugah dia dan menyampaikannya kepada orang lain lewat tulisan. Ya gitu Pak Adi ya. Jangan sampai kita nggak ada di dunia ini, nggak ada satupun tulisan kita yang kita jadikan sebagai jejak digital misalnya gitu ya. Jadi kita harus termotivasi untuk bisa menulis. Yang senang puisi menulis puisi, yang senang esai menulis esai, yang senang menulis artikel pictures yang lepas tulis, yang senang menulis cerita bersambung, cerita daerah, cerita budaya, tulis gitu. Tulis apapun, jangan pernah berkejar-kejaran dengan oh ini yang paling baik, ini yang tidak. Bukan itu. Yang penting kita menulis, nanti kita akan mulai mengedit, mulai belajar lagi, merevisinya lebih bagus, memperbaikinya seperti itu. Bahkan saya pernah membaca satu buku yang saya ulang Pak Adi. Buku itu yang judulnya tuh Negeri Lima Menara ya. Negeri Lima Menara itu kan karangan penulis hebat juga di Indonesia namanya Ahmad Fuadi yang sudah difilmkan gitu ya. Bahkan sebelum filmnya difilmkan, saya membaca novelnya itu beberapa kali. Jadi yang saya dapatkan di situ adalah kisah-kisah bagaimana orang-orang yang tidak berada di gerbang-gerbang yang kemasyuran, keterkenalan, harta yang banyak, berhadapan terus dengan kesejahteraan setiap hari, mungkin orang-orang yang terlahir dari orang tuanya ada, tapi punya effort yang besar gitu untuk berhasil. Mulai dari masuk pesantren, sekolah di Amerika, sekolah di Australia, sekolah di Belanda, dan lain-lain seperti itu. Dan itu biasanya dia dapatkan dari experience membaca. Gitu, experience membaca. Dan saya pernah membaca buku, setelah membaca tuh saya nangis sendiri. Saya pernah dalam membaca buku tuh air matanya gitu ya? Menetes sendiri. Jadi membaca itu betul-betul kayak jendela dunia Pak Adi. Membawa kita ke tempat yang seakan-akan kayak kita pernah hidup di situ. Padahal kita belum pernah berkunjung. Ya, benar sekali. Belum pernah berkunjung. Gitu ya? Iya. Dan saya pernah membaca buku, judulnya kalau di Indonesia kan ya terjemahannya itu Mawar yang Merekah di Korea. Saya seperti mawar yang mengembang di Korea kayak gitu. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Terus saya seperti merasa kayak terbius dengan villa yang di depan pohon taman mawar itu, udara dingin, salju yang turun. Terus saya membayangkan, wah kayaknya seru ya kalau buat puisi di situ, menulis puisi, dan memang gambaran seperti itu. Seakan-akan Bapak di situ ya. Berada di situ. Nah itu kayak seperti doa Pak Adi. Satu kali saya dapat kesempatan belajar ke sana, terus seperti kayak bisa terimplementasikan. Dan Pak Adi tahu nggak, begitu datang dan saya menginap kami diinapkan di villa itu, yang saya kejar cepat-cepat adalah mengambil bolpen dengan notes, dan saya menulis puisi gitu. Dan saya dengan senang-senang hati seperti kayak mengeluarkan kata-kata indah yang saya bayangkan gitu. Rasanya belum puas ya kalau misalnya apa yang sudah dibaca terus habis di tempatnya nggak melakukan hal tersebut, kayaknya belum puas. Iya, kayaknya gitu kan Pak Adi. Jadi sebenarnya dari buku itu terstimulus gitu. Terstimulus. Ada juga saya cerita tentang seorang anak petani apel di Malang bisa sampai di New York, dan semua dari bacaan itu. Dan mereka pun tergugah dari apa-apa yang mereka baca. Jadi membaca itu sebenarnya budayakan saja setiap hari bahwa ada kebutuhan. Meskipun ya kalau kita tanya, baca buku apa hari ini? Ada loh orang yang bilang saya nggak senang baca, saya nggak suka baca. Tapi dia udah selesai sekolah loh Pak Adi. Iya benar. Minimal dia menyelesaikan sekolah itu dengan proses membaca. Ya even itu bukan membaca yang kayak orang senang gitu. Iya. Nah tahapnya adalah seperti itu. Dan jangan lupa supaya itu menjadi budaya, kita tuliskan Pak Adi. Walau cuma separuh halaman ya, dituliskan gitu. Dan saya sudah mulai menstimulus diri saya, setiap buku yang saya baca tuh saya buat reviewnya Pak Adi. Saya buat konten, saya buat reviewnya. Sebenarnya itu kayak menyenangkan hati sendiri aja. Dan jangan pernah berpikir untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan diri sendiri, mengalahkan ego kita yang merasa kita nggak punya kesempatan, nggak punya waktu. Setelah itu ada efek-efek positif yang lain, biarlah dia berjalan, dan Allah mengatur itu gitu. Ya, benar sekali Pak Hendra. Tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa apa yang disampaikan Pak Hendra, bahwa dengan cara membaca beliau yang unik ini,
metode beliau juga mencatat tadi, ini sangat luar biasa sekali ya Pak Hendra ya. Mungkin itu salah satu bagaimana tips supaya mengingat ya siapa pengarangnya atau yang lain sebagainya. Oke Pak Hendra, tadi yang Bapak Hendra sebutkan bahwa beberapa budaya ya yang harus dilakukan agar kita mau membaca. Selain itu Pak Hendra, ada nggak pengaruh dari media sosial mungkin yang membuat masyarakat itu malas membaca Pak Hendra? Silakan. Kalau dalam beberapa penelitian ada Pak Adi, ya? Orang lebih terstimulus dengan instan. Ya kalau misalnya mungkin ada yang suka buku yang elektronik, ada yang suka buku yang betul-betul printing ya. Saya masih, meskipun ada beberapa buku yang saya beli PDF-nya, saya masih terkagum-kagum melihat buku gitu. Senang pada melihat lembaran halamannya. Bahkan sebelum baca buku tuh saya ciumin buku itu, ini baunya bau apa ya, nanti setelah dibaca apa gitu. Itu untuk ya lelucon aja sih sebenarnya. Masing-masing orang punya budayanya masing-masing, caranya masing-masing. Nah, sosial media ini kan memang sebuah media baru ya, Pak Adi, yang kita bisa bilang sekarang dengan teknologi yang tinggi, orang bisa menjadi penulis, bisa menjadi kurator, bisa menjadi editor, bahkan bisa menjadi owner untuk platformnya sendiri gitu kan. Dan itu kan tantangannya apa Pak Adi? Konsisten. Banyak orang sekali tulis, terus setahun tidak. Nah, sekali lakukan, setahun jeda gitu. Saya ada punya cerita unik juga. Waktu SMP, kelas 2, saya sudah menggandrungi dunia sastra itu sejak SD bahkan. Saya senang baca puisi, terus memenangkan beberapa pertandingan nasional dan juga lokal. Dan kelas 2 SMP ya, saya ingat ya, umur 12 atau 13 tahun, saya mengirimkan puisi saya pertama kali ke Harian Serambi Indonesia. Dan itu ada honornya. Jujur saja pada saat itu sebenarnya bukan honor yang saya cari, tapi semacam sebuah kebanggaan kalau puisi itu dimuat gitu. Nah gitu. Saya masih ingat judulnya Catatan Gadis Kecil, karena saya punya melihat ada orang gadis kecil yang naik sepeda, menjajakan kue yang dibuat oleh ibunya, diantarkan ke sekolah setiap hari. Itu saja sudah menjadi kayak ide bagi saya. Saya tulis, bahkan waktu itu pernah memenangkan lomba menulis tingkat nasional, lomba menulis puisi waktu itu. Saya masih SMP sudah dapat juara 3 tingkat nasional pada saat itu. Efeknya Pak Adi, efeknya itu adalah kita bertemu lagi dengan orang-orang yang senang membaca, senang menulis. Kita mendengarkan lagi bagaimana jatuh bangunnya mereka mencari buku. Ada loh sampai seorang teman itu mencari buku itu sampai pergi ke tempat orang yang menyimpan buku itu udah robek. Saking pengennya membaca buku itu, buku tentang Bung Karno. Pada saat itu saya lupa judulnya ya, tentang kisah-kisah Pak Soekarno, presiden kita yang pertama. Tapi kalau kembali lagi bagaimana meningkatkannya itu ya, sosial media itu memang ada di kehidupan kita sekarang. Tapi kita pun sebenarnya punya tips dan trik ya untuk supaya kita senang membaca seperti itu. Mungkin bisa diakali atau disiasati dengan membaca mungkin buku-buku yang tipis dulu, yang buku-buku yang tebal yang serius, buku yang tipis gitu. Kemudian dari buku yang tipis tuh menuju buku yang agak tebal dikit gitu ya, sampai buku yang tebal sekali. Sampai saya pernah baca buku 1.300 halaman Pak Adi, dan 3 bulan lebih baru selesai. Saya nggak sempat nggak sampai ke judulnya ya. Jadi itu menarik, ternyata si penulis juga mengajak kita untuk bisa masuk ke bayangan-bayangan lamunan serta hayalan dia sampai dalam gitu ya. Oh ternyata di halaman 1000 kesekian, oh gini ceritanya, oh gini, baru kita temukan itu gitu. Tapi memang di media sosial, contohnya misal di platform-platform yang sosial media yang aplikasi-aplikasi singkat itu kan nggak bisa tulisan panjang Pak Adi, tapi pendek-pendek gitu ya. Tapi kalau bisa, kalau kita dapatkan informasi di sosial media itu, cari yang fullnya di mana gitu. Biasa di website dan lain-lain ya. Bahkan gampang kan Pak Adi sekarang mendapatkan itu, sangat gampang. Semua punya homepage-nya, alamatnya, linknya, bahkan sesimpel itu. Bahkan sambil kita ngantri, duduk, bahkan sedang apapun bisa kalau kita buka serius. 5 menitnya kita dapat. Nah 5 menit itu dapat, kemudian menit-menit berikutnya jangan lupa dibaca sampai tuntas. Itu memang tantangannya adalah kalau dengan sosial media dan teknologi itu kan mata ya Pak Adi. Saya pribadi kalau di layar handphone misalnya itu kan terbatas.
udah pakai kacamata, minus lagi, tebal gitu ya. Jadi mungkin nggak akan bisa dapat yang seperti itu gitu. Bahkan biasanya tuh saya kalau senang tuh saya print Pak Adi. Saya print gitu, kecuali saya punya bukunya. Kalau nggak saya print, saya baca gitu. Saya baca dan saya memang salah satu kebiasaan yang barangkali nggak semua orang senang adalah membawa bahan bacaan itu sampai lecek kadang-kadang gitu ya, baru akhirnya terus disimpan dan gitu. Dan membiasakan juga setelah saya baca, saya berikan pada orang Pak Adi. Oh iya, iya. Dan saya tidak meminjamkan buku. Benar-benar. Kalau ada yang meminjamkan buku sama saya, maka saya nggak akan meminjamkannya padanya kecuali memberikan. Memberikan. Karena saya nggak mau nagih-nagih buku. Iya, benar. Gitu. Saya Kita berbagi ilmu juga ya. Iya. Tapi dengan catatan, saya pengen dengar cerita dia nanti setelah baca buku itu apa, iya, misalnya gitu. Sebenarnya itu stimulus kan, sebuah ajakan, ada pancingan juga, ada juga motivasinya untuk membuat kita merasa bahwa membaca tuh nggak boleh berhenti. Sebentar lagi umur kita nambah. Semua orang yang lebih tua punya kewajiban untuk memberitahu pengetahuan-pengetahuan baik pada orang yang lebih muda. Jadi kalau kita ingat siklus dan proses itu, insya Allah pasti kita senang lah Pak Adi. Benar. Baca buku-buku yang kecil-kecil, kemudian yang menengah, yang tebal gitu ya. Mungkin kalau sekarang saya sudah lebih kayak, saya bukan saja baca sukses story ya Pak Adi, tapi bagaimana seorang tuh menemukan sesuatu yang akhirnya dipakai orang lain gitu. Benar sekali. Yang saya pengen baca adalah bagaimana dia mengalahkan rasa jemu, iya, rasa bosan, kemudian mental-mental yang barangkali terganggu di posisi itu sampai akhirnya dia bisa up lagi, never give up gitu ya. Iya. Dia dapat lagi, kemudian dia baca lagi tuh, Masya Allah Pak Adi kalau kita luar biasa, ya. Luar biasa. Oke Pak Indra, tadi saya masih kurang puas dengan cuma 1 tip atau 2 tips saja. Mungkin ada lagi nih Pak Indra yang ingin sampaikan tips atau trik supaya seperti saya nih pribadi juga mau membaca buku gitu Pak Indra. Gimana? Iya, saya dulu pernah membuat sebuah komunitas ya Pak Adi, misalnya 1 minggu 1 buku. Nah misalnya Pak Adi ini 1 minggu 1 buku udah selesai, Pak Adi bisa sharing. Kita kumpul dengan beberapa temannya, waktu zaman COVID itu kita Zoom bahkan. Tapi sebelum kita ada pertemuan, nanti di pertemuan nanti ada ngetehnya, ada macam-macam gitu sambil ya. Membahas buku sambil membahas buku. Dan sebenarnya juga dengan komunitas itu kita mengasah kemampuan mendengar Pak Adi. Banyak orang kan kemampuan bicaranya bagus, tapi kemampuan mendengarnya juga perlu diasah. Salah satunya adalah dengan ngikutin komunitas buku, misalnya Pak Adi cerita tentang planet bumi misalnya ya. Setelah baca nanti saya mendengar, dan pada saat itu memang saya mendengar aja Pak Adi. Saya nggak mengambil hak saya sebagai apapun kecuali sebagai mendengar dan mencatat, dan situ mendapatkan banyak sekali masukan dari bagaimana Pak Adi bercerita atau siapapun lah ya, betul. Dan itu tuh menyenangkan sekali. Iya. Apalagi ada silaturahminya di situ ya. Ada silaturahminya. Indonesia kan kaya dengan bahasa. Pulau kita aja ratusan, ribuan ya. Kemudian bahasa-bahasa unik etnisnya juga dalam Pak Adi. Ini kalau digilir satu persatu aja 365 hari untuk 1 tahun nggak cukup juga Pak Adi. Benar sekali itu. Tapi orang kan punya kesenangan pada sesuatu yang tertentu, jadi dia akan baca itu terus tentang hal-hal yang ini ya. Saya sendiri senang dengan buku-buku motivasi. Saya senang buku-buku yang seperti saya bilang tadi, sukses story, kemudian cerita-cerita gagal orang dan dia bisa bangkit kembali ya. Nah, itu menyenangkan sekali Pak Adi. Gitu. Makanya sebenarnya saya sendiri jarang sekali diwawancara seperti ini Pak Adi. Biasanya saya wawancarai orang gitu. Saya tanya-tanya, saya senang menggali apa-apa dari orang lain, terutama hal-hal yang terkait dengan buku, dengan bacaan, literasi gitu ya. Walaupun semua orang punya tanggung jawab ya, kalau kita bicara di literasi itu semua orang punya tanggung jawab. Bukan saja guru Pak Adi. Benar sekali. Ayah, ibu, kakak, abang di rumah, semua orang-orang yang merasa bahwa dia orang yang dimintai tanggung jawab atas apa yang dia ampu di bawahnya, maka tanggung jawab itu harus dimoderasi dengan bagus, pengetahuannya ditambah, kesana pengetahuannya diperluas. Jangan membaca buku dari covernya saja, tapi baca buku sampai tuntas gitu. Kita nggak tahu Pak di hikmahnya di halaman berapa kan? Iya benar. Kalau kita lewatkan, kita harus memahami semua isinya ya. Ya kita pahami semua isinya. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi terapi kalau jadi bagi saya sendiri. Iya, benar sekali. Kadang terapi rasa sedih Pak Adi. Mungkin hati kita lagi galau, mikirin macam-macam ya, mungkin ya kehidupan segala macam gitu ya. Gitu. Jadi membaca itu efektif sekali. Kalau ditanya kapan waktu membaca yang tepat, saya biasa membaca tuh selesai subuh atau menjelang tidur. Kalau sekarang melihat misalnya ada sesuatu di bacaan itu yang ini apa ya, langsung saya searching di internet misalnya, oh ini gitu. Dan ada hal, terus ya.
update terus. Bahkan saya membaca sebuah kisah seorang ulama, Pak Adi. Ulama ini kebetulan ulama dari Turki ya, namanya Said Nursi gitu. Saya mendapatkan cerita Said Nursi itu pertama kali dari ceramah Ustadz Abdul Somad yang saya dengar. Dia bercerita tentang Ustadz itu. Lalu saya pikir, wah ini Ustadz Abdul Somad udah bercerita kayak gini, siapa ya beliau itu ya? Saya searching Pak Adi, ternyata Masya Allah ya, ulama yang luar biasa, mengajarkan sesuatu, kebajikan, kebaikan, bagaimana cara kita dekat dengan Allah, bagaimana kita cara melanjutkan perjuangan Rasulullah seperti itu ya. Dan saya kan dia nggak di Indonesia kan Pak Adi, gimana sih caranya kita tahu? Jadi Pak Adi saya pindahkan ke notes kecil, kota-kota yang dia datangin. Tahun berapa dia di situ, di provinsi apa dia, zamannya seperti apa. Saya searching Pak Adi, searching di Google Map, bahkan saya zoom in sampai ketemu kota itu. Dan terbayang kota itu kota yang gersang Pak Adi. Saya membayangkan ya, bagaimana seorang ulama pada saat itu, dia mengajarkan Islam, ya, memperjuangkan Islam, tetapi di tempat yang nggak seenak kayak kita. Ini kan enak banget ya, ada kursi yang enak, ada AC gitu kan ya. Nggak payah mencari ilmu gitu Pak Adi. Pada situ di tanah yang gersang Pak Adi. Tanaman panas ya. Panas, tapi kecintaannya untuk mendistribusikan ilmu pengetahuan itu Masya Allah tinggi sekali. Kita sekarang tantangan kita apa Pak Adi? Teknologi tinggi, fasilitas canggih ada, gampang diakses. Kembali lagi seperti diskusi kita di awal tadi, procrastination, penundaan dan malas. Jadi semoga literasi itu bisa membuat kita mengupas rasa malas itu makin tipis, makin jauh, kalau bisa nggak ada lagi. Dan kita semangat untuk mengembangkan semangat berliterasi yang baik, yang berkontribusi untuk mencerdaskan orang lain. Nggak usah banyak Pak Adi, nggak usah berpikir mencerdaskan seisi dunia ini. Depan, belakang, kiri, kanan aja. Orang-orang terdekat, maka ketika setiap pribadi melakukan aktivitas dan rumus depan, belakang, kiri, dan kanan itu, insya Allah dia pun akan berada di zona-zona yang mencerdaskan orang lain dengan lewat proses literasi yang dia punya. Nggak usah populer, nggak usah cari populer. Jalan aja di jalan-jalan yang sepi, di lintas-lintas yang orang nggak ada puji. Di situ sebenarnya beraktivitas produktif yang paling menyenangkan. Luar biasa ya. Tadi Pak Hendra sudah menjelaskan bagaimana sih proses literasi dari pengalaman beliau dan juga dari hasil membaca beliau juga kita sudah mendengarkan teman-teman ya. Jadi tidak panjang lebar lagi saya jelaskan, tadi sudah sangat jelas ya disampaikan oleh Pak Hendra ya. Baik Pak Hendra, terima kasih. Kita akhiri, semoga Pak Hendra sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal. Baik teman-teman semuanya di rumah, kita akhiri di episode kita selanjutnya, nanti kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.